tidak suka sama Islam, karena Islam ini menyembah Muhammad, gitu ya. Nabinya tukang kawin, gitu ya. Nabinya senang kawin, ya, banyak istrinya, begitu. Kemudian juga adalah menyembah Ka'bah. Nah, mereka kan tiap tahun naik haji itu ada sujud di sana, itu kan Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Katanya mereka anti kemusyrikan, tapi kenapa kok malah menyembah kepada batu? Nah, dinna indallahil Islam. Ini baru dengar ini ayat ini ya. Sesungguhnya agama yang Allah itu agama Islam. Kenapa kamu agama Kristen? Ya saya bilang, kita juga punya ayat nih, ya. Tidak akan sampai kepada Bapak kalau tidak boleh aku, ya. Dan aku tidak pernah merubah satu noktah pun dari hukum Taurat. Ini kan benar, agama saya ini kan benar. Anda bilang begitu, saya punya agama keyakinan seperti ini, gitu ya. Tapi enggak, ini inadina indallahil Islam. Hanya teman saya hanya sampai situ menceritakan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertentangan dan batin saya. Sebenarnya ini agama yang mana sih yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lagi mengunjungi tempat nanti kita bakal wukuf di Arafah, dan ini adalah Jabal Rahmah. Maka insya Allah teman-teman, mudah-mudahan yang nanti melihat video ini bisa segera Allah undang untuk menunaikan ibadah haji tahun depan. Jabal Rahmah ini merupakan tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Bunda Sayyidah Hawa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang datang ke sini berdoa di sini, mudah-mudahan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya doa nanti adalah doa di hari Arafah. Maka Masya Allah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, siapapun meskipun lagi nggak ada di sini, semuanya berdoa kepada Allah karena itu hari ini ijabahnya doa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aslinya adalah Immanuel Siombing. Berasal dari orang tua kelahiran Tapanuli, sementara saya adalah kelahiran Bandung. Ibu berasal dari Bandung juga, ya, keturunan Sunda dan Sumatera. Sementara ayah adalah asli dari Tapanuli Utara, kemudian pindah tugas ke Bandung sebagai seorang militer, SPM. Beliau bertugas di Jalan Jawa, dan saya lahir di Bandung di daerah Gatot Subroto. Dulu agamanya apa, Pak? Agama saya dahulu adalah Kristen Advent, karena ibu saya memang orang Advent, kakek saya dari ibu juga orang Advent, tapi nenek adalah beragama Islam. Hanya kemungkinan nenek ini masuk Kristen. Nah, dari ibu ini yang sangat taat terhadap agama, sehingga kita setiap hari dibina dengan agama yang cukup kuat. Setiap subuh kita dibangunkan, dan ibu saya selalu membacakan Alkitab, bicara tentang siapa itu Isa, siapa itu Yesus. Ini diberikan agar kita menjadi orang yang taat terhadap agama kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang pemeluk agama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika Kristen saya aktif, setiap Sabtu saya gereja, dan ibu saya selalu membimbing saya dengan aturan yang ketat. Ya, kita di Advent ini punya aturan bahwa kalau hari Sabtu itu kita fokus pada ibadah, kita tidak boleh memasak, menonton TV, pergi ke pasar, aktivitas yang bersifat duniawi itu oleh ibu dilarang, karena aturan dalam agama begitu. Jadi fokus setiap Sabtu itu kita ke gereja, kemudian kita di sana beribadah, mengkaji Alkitab, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti misalkan kita main bola, ya, atau main-main yang tidak ada hubungannya dengan hari peribadatan. Kenapa? Karena memang dalam keyakinan Kristen itu ada satu ayat, ya. Kalau dalam istilah yang terkenal itu ada The Ten Commandments, 10 perjanjian Tuhan. Salah satunya adalah beribadahlah pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Maka ini menjadi dalil bagi agama Advent bahwa ke gereja itu harus hari Sabtu, bukan hari yang lain.
maka ibu saya dengan ketatnya itu mengikat kita atau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat beribadah pada hari Sabtu. Pernah suatu saat ketika saya pulang dari gereja, begitu turun dari gereja, karena di lantai 2 gerejanya kita turun, kemudian ada tukang jual makanan gulali waktu masih kecil itu. Ya, saya dan kakak saya yang pengais bungsu itu beli gitu. Itu begitu ketahuan oleh ibu saya, maka kemudian saya ditempeleng. Ya. Karena itu melanggar hari Sabtu. Artinya kegiatan belanja di hari Sabtu itu tidak boleh. Begitu. Apa bedanya Pak Kristen Advent dengan Kristen yang lain? Ya. Kalau dikatakan apa bedanya Kristen Advent dan Kristen yang lain, mungkin salah satunya adalah saat kita beribadah itu ke gereja itu adalah hari Sabtu. Ya, ibadah rutin mingguan itu hari Sabtu. Kemudian beberapa hal yang saya diajarkan oleh ibu saya itu adalah bahwa ada beberapa makanan yang kita tidak boleh makan, seperti babi diharamkan, ya, anjing pun diharamkan. Kemudian juga makanan atau unggas-unggas yang seperti bebek atau juga angsa itu tidak boleh. Nah, itu diharamkan. Yang boleh itu seperti ayam. Kenapa? Karena di dalam kakinya itu ada ceper ya, yang beda dengan ayam gitu. Ini yang dibolehkan dalam Alkitab ya. Kemudian juga kita tidak makan makanan yang, kalau ikan tidak yang harus ada sisiknya dan bersirip. Kalau tidak ada sisik dan tidak ada siripnya, maka itu kita diharamkan. Seperti belut misalkan lele atau ikan patin, maka itu diharamkan. Kalau ikan mas, ikan mujair itu masih dibolehkan karena itu ada bersisik dan juga bersirip. Nah, ini ada dalam Alkitab gitu ya. Cuma untuk sekarang saya ayatnya lupa lagi begitu ya, karena sudah tidak pernah saya baca gitu. Nah, ini ibu saya sangat ketat sehingga saya selama dalam pembinaan ibu saya itu sangat mengikuti itu sekali, dan kita tidak pernah merokok karena merokok itu haram, minum khamar juga haram, dan kita pun minum air jernih ya. Susu boleh ya, kita tidak minum teh, tidak minum kopi juga, karena ini oleh ibu saya dilarang, kita hanya minum air jernih, yang dibolehkan itu hanya minum air jernih. Jadi apa yang menjadikan dalilnya adalah tubuhmu itu seumpama bait Allah, maka peliharalah bait Allah tersebut. Artinya kalau tubuh kita ingin sehat, kalau namanya rumah Tuhan ya, dalam versi Kristen itu harus bersih, harus sehat. Maka tubuh kita kalau diumpamakan seperti bait Allah, maka tubuh kita pun harus masuk makanan yang sehat, bukan makanan yang malah menambah permasalahan dalam tubuh kita. Itu yang diperintahkan kita. Iya. Tapi kalau di Kristen lain kayaknya nggak ada. Di Kristen lain sebenarnya ada. Ya, hanya mungkin mereka punya dalih yang lain gitu, bahwa itu tidak menjadi masalah setelah adanya Paulus. Setelah adanya Paulus ya, bukan Paulus. Setelah ada Paulus yang menyatakan, menafsirkan dari ayat yang dilarang tersebut, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Karena suatu saat pernah dihidangkan itu dalam satu nampan, ya banyak makanan, itu ada daging tikus, ada daging apa lagi betul ya. Nah, kemudian itu dipersilahkan. Ya, ini adalah penafsiran yang berbeda. Sementara kalau di Kristen di Advent itu tidak begitu penafsirannya, bahwa ini adalah sesuai dengan perjanjian yang ada di kitab perjanjian lama, bahwa makanan yang diperbolehkan itu adalah makanan-makanan yang tadi disebutkan, bahwa kalau unggas itu yang tidak ada cepernya betul ya, itu boleh dimakan ya. Kalau makanan hewan laut itu yang bersirip ya dan bersisik, yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu tidak boleh ya. Kalau dari seperti hewan-hewan pemakan rumput, misalkan seperti kambing, sapi ya, seperti hewan itu adalah yang kukunya berbelah dua dan bermama biak ya, maka itu yang boleh. Makanya seperti babi kita haram ya, anjing itu kukunya tidak berbelah dua betul ya, itu juga diharamkan. Makanya yang dibolehkan itu oleh ibu saya, yang diterangkan oleh ibu saya di dalam kitab itu adalah seperti sapi, kambing gitu, domba, itu masih boleh dimakan. Apalagi Pak yang dilalui atau dilakukan ketika masih mengikuti agama sebelumnya, tadi dari keluarga yang taat ya, sebelum memasuki agama. Yang kita lakukan memang kita ada kajian rutin setiap hari Rabu, kumpulan hari Rabu itu kita mengkaji, kalau mungkin bahasa orang Islam itu pengajian rutin hari Rabu.
Nah, itu kita mengkaji Alkitab, ya, diterangkan bagaimana tentang Alkitab, terutama tentang Yesus, gitu ya, agar kecintaan kita kepada Yesus semakin kuat, ya, agar kecintaan kita sama agama Advent itu semakin kuat. Itu ada kajian-kajian rutin sebagai pembinaan orang-orang Advent, ya. Untuk mingguannya tadi sudah saya katakan, itu setiap hari Sabtu kita ke gereja, ya. Atau ada juga pengajian anak-anaknya, itu jadi ada beda lantai. Kalau yang tua itu di atas, kalau kita anak-anak itu ada sekolah sahabat namanya. Nah, di sekolah sahabat ini kita dibina, ya. Kalau mungkin bahasa orang semua adalah TK Al-Qur'annya, gitu. Nah, itu ada setiap hari Sabtu juga. Kita diberikan tempat yang berbeda. Kalau orang tua, karena dulu 2 lantai, ya. Gereja yang saya ikutin itu 2 lantai, yang di atas untuk orang tua, yang di bawah itu untuk anak-anaknya. Hanya kita sebelum mengikuti pengajian anak-anak itu kita sampai jam 8 atau jam 7, setengah 8, itu kita ikutin orang tua. Nah, setelah itu baru ada session untuk anak-anak, maka kita dipisahkan dari orang tua, ya. Nah, itu isinya apa kalau di gereja? Ya, kita membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab. Temanya tergantung bagaimana pendeta yang memberikan, ya. Kemudian ada diselingi, ya, seperti biasa ada nyanyian. Hanya kalau di Kristen Advent itu, ya, alat musik yang boleh dipakai di gereja itu hanya piano, tidak boleh alat musik yang lain, gitu. Nah, sebelum bagaimana kisah Pak Irsad masuk Islam, lu pernah dapat informasi negatif tentang Islam nggak waktu jadi agama itu? Ya, saya sering dapat info negatif tentang Islam, terutama dari kakak yang aktivis gereja. Ya, sekarang beliau masih hidup. Beliau mengatakan kalau jangan masuk Islam karena Islam ini menyembah Muhammad, gitu ya. Yang disembah itu Muhammad, gitu. Bukan Tuhan, bukan Tuhan Allah, gitu ya. Tapi Muhammad. Mereka menyembah Muhammad. Yang kemudian juga informasi yang negatif adalah bahwa Islam ini nabinya tukang kawin, gitu ya. Nabinya senang kawin, ya, banyak istrinya, begitu. Kemudian juga ada satu ayat yang sering diperdengarkan pada saya dari Bible itu, ya, aku adalah jalan kebenaran, ya, dan tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini maksudnya adalah Yesus ini adalah jalan kebenaran, gitu. Tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti Yesus. Artinya agama yang diterima dalam pandangan Advent itu adalah hanya agama Kristen Advent. Jadi selain itu ditolak, gitu. Selain itu ada lagi nggak informasi dari luar tentang agama Islam? Ya, Islam itu agama yang besar karena pedang dan darah, gitu ya. Kemudian juga Islam itu juga katanya anti kemusyrikan, tapi malah menyembah Ka'bah. Ya, mereka kan tiap tahun naik haji itu ada sujud di sana, itu kan Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Katanya mereka anti kemusyrikan, tapi kenapa kok malah menyembah kepada batu? Ini ya informasi-informasi yang diterima oleh saya, dan kemudian ketika itu ya saya mengiyakan aja, karena saya belum bersentuhan dengan orang Islam, belum tahu bagaimana Islam yang sebenarnya, sehingga ketika ada informasi ini saya percayai, sehingga saya tidak menyukai Islam, gitu ya, gitu. Pertama kali bisa bersentuhan dengan agama Islam atau dapat informasi yang kayaknya saya harus berdiskusi atau harus saya mencari Islam itu dari mana? Itu awalnya saya pindah ke suatu tempat, ya. Namanya daerah Bukit Rema, daerah Sadang Serang, waktu itu. Di Bukit Rema itu saya melihat sebuah kehidupan yang berbeda, gitu. Ketika itu saya melihat ada kehidupan yang lain, itu seorang anak kecil kalau ketemu dengan anak kecil yang lain itu assalamualaikum. Nah, ini saya tidak pernah temukan di tempat yang lain, ya. Atau anak kecil kepada yang dewasa itu assalamualaikum. Jadi kehidupan di sini berbeda, gitu ya. Kok orang setiap ketemu manggilnya assalamualaikum, ya, ini kok beda, gitu. Terus kita yang Kristen pun tidak dicuekin, ya, tidak disiapa-siapakan, gitu. Bahkan kalau bahasa Sunda mah tidak dijudesin, gitu ya. Ya, kita diterima biasa, bahkan ketika kurban pun kita malah diberi dagingnya. Nah, ini yang kemudian membuat saya agak aneh, gitu ya. Sehingga suatu saat pernah saya begitu pulang sekolah, ya, ketika itu SD, saya sekitar kelas 2, sekitar kelas 2-an. Itu saya pulang sekolah itu simpen tas ke rumah, kemudian saya ikut sholat bersama teman-teman yang muslim, walaupun saya tidak tahu bacanya apa, ya, walaupun saya tidak tahu bacaan apa. Nah, ketika masuk bulan Ramadan pun saya ikut sholat taraweh, ya, hanya karena memang ketika itu, ya, di masjid yang saya ikutin itu sedang dipugar, artinya ada bagian yang masih bolong, ya, jadi atapnya sedang dipugar, jadi saf perempuan di belakang, nah tengah-tengah ini bolong, belum pakai atap, ya, depan saf
laki-laki. Saat itu turun hujan. Nah, saya lihat anak-anak kok bercanda gitu, sholat itu bercanda sambil saling dorong gitu. Nah, ini yang saya tidak temukan dalam pendidikan ibu saya. Ibu saya kalau ke gereja itu disiplin. Kita tidak boleh lari-lari, tidak boleh bicara apapun, saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta. Nah, ketika saya lihat ini kok begini ya, ibadah itu kok saling dorong gitu. Sampai yang satu tersungkur, yang satu ketawa-ketawa. Ini yang agak heran juga bagi saya gitu ya. Itu anak-anak kecil, bukan orang dewasa gitu ya, anak-anak kecil. Nah, kita waktu kecil di gereja itu dididik disiplin. Bahwa kalau kita sedang beribadah di gereja, kita tidak boleh main-main, tidak boleh lari-lari. Kalau kita lari itu ibu saya marah gitu ya, itu menghukum saya ya, mungkin mencubit atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita sudah gereja, kita harus fokus kepada apa yang dibicarakan oleh pendeta. Nah, ini saya lihat kok sedang beribadah begini. Nah, mungkin yang bikin saya heran saja gitu. Tapi tetap ketika itu saya sudah mulai ada ketertarikan, karena memang lingkungan di sana itu begitu baik. Sehingga sempat ada seorang mahasiswa, saya nggak tahu mahasiswa apa ya, cuma dia bilang kepada saya begini, karena nama saya Immanuel, kata itu, Iman, kayaknya Iman sudah mulai tertarik ya sama Islam, dia ganti namanya katanya jadi Ismail gitu ya. Ya saya iya aja begitu, karena memang anak masih kecil gitu ya, masih SD gitu, iya aja begitu, karena memang saya sudah mulai tertarik, saya sudah mulai ikut ke masjid walaupun saya tidak ngerti ya apa yang saya baca ketika sholat ya. Saya juga belum bisa baca Al-Quran karena memang ketika itu saya belum diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, hanya sekedar ikutan gitu. Nah, setelah itu ada pernah diskusi atau apa gitu setelah dapat informasi? Kalau diskusi mungkin setelah dewasa ya, karena setelah kelas 2 itu saya pindah ke satu tempat yang lain. Saya kemudian anti-Islam, ya kenapa? Karena saya diledek, gitu ya. Karena kita kan di Kristen tidak di khitan ya. Memang Kristen ada yang di khitan, ada yang tidak. Walaupun sebetulnya kalau kita mengkaji Bible itu ada perintah untuk di khitan. Hanya saja di Kristen Advent ini tidak diwajibkan gitu. Tuh, jadi dikatakan orang Kristen itu kamu ini nggak di khitan. Kamu ini pemakan anjing, kamu ini makan babi gitu. Nah, ketika kita sering dibully begitu, maka saya mulai tidak suka sama Islam. Kenapa? Karena agamanya kok main bully gitu ya, menghina, tidak membuat kita jadi semangat. Akhirnya ya saya jauh, mulailah saya tidak suka sama Islam ya. Sampai terakhir ketika saya SMP itu ada teman meledek, mengejek Tuhan saya gitu ya, Tuhan saya ketika itu masih ketika Kristen, Manuel sini katanya. Nah, teman saya ini mengatakan, teman sekelas saya ini, Immanuel, Yesus bersabda, cahum gitu kan. Ini kan saya untuk trayek ya. Nah, jadi seolah Yesus dianggap sebagai kenek gitu ya. Di situ mulai sakit hati, ya, mulai tambah tidak suka. Ya sampai saya balas, ya Muhammad bersabda, lenyi saya bilang gitu ya. Ini saya yang saya tidak suka karena kita dihina, ya kita balas. Maka pantaslah kata Rasulullah SAW, jangan pernah kita menghina Tuhan yang orang lain kalau kita tidak ingin direndahkan gitu kan. Ini ada hadis saya pernah dengar gitu ya. Nah, di situ saya mulai tidak suka, mulai benci ya. Tidak senang lah gitu ya. Nah, baru ketika saya masuk usia SMA, itu mulailah saya berubah berpikir ya. Ketika ketemu teman, ada teman mengatakan, Immanuel sini katanya. Inna dinna indallahil Islam. Ini baru dengar ini ayat ini ya. Sesungguhnya agama yang Allah itu agama Islam. Kenapa kamu agama Kristen? Ya saya bilang, kita juga punya ayat nih, ya tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak boleh aku, ya. Dan aku tidak pernah merubah satu noktah pun dari hukum Taurat. Ini kan benar, agama saya ini kan benar. Anda bilang begitu, saya juga punya agama keyakinan seperti ini, gitu ya. Tapi enggak, ini inadina indah Islam. Hanya teman saya hanya sampai situ menceritakan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertentangan dalam batin saya. Sebenarnya ini agama yang mana sih yang benar, gitu ya? Dalam Kristen ini begini, ayatnya dalam Islam ini begini, ya, gitu. Nah, jadi itu menjadi terus bahan pemikiran bagi saya, terus. Tapi memang karena mungkin Allah SWT sudah memberikan tanda-tanda saya akan mendapat hidayah, saya ada kecenderungan lebih kepada Islam. Ya, ketika Ramadan tetap saya ingin ikut Ramadan, ingin ikut saum, gitu. Ketika Ramadan itu saya ingin ikut saum, ya, walaupun saya tidak sholat, ya. Saya pikir dengan saya mungkin cukup, ya, termasuk ibadah kepada Allah SWT. Hanya saya tidak sholat, gitu. Ketika saya mau sholat, teman saya yang melarang, kamu tidak sholat tidak sah. Kenapa? Karena kamu belum disunat.
Kalau orang yang belum disunat itu sholatnya tidak sah katanya. Akhirnya disitulah saya mulai bimbang lagi gitu ya. Akhirnya saya tinggalkan, saya tidak sholat gitu ya. Akhirnya kalau saum saya ikut saum, hanya kalau ada yang ngajak batal saya ikut batal. Walaupun sebetulnya hati saya menolak ya. Walaupun padahal saya masih Kristen itu, hati saya menolak kok batal gitu ya. Tapi saya ikut aja batal lah gitu ya. Karena teman saya, man sini katanya, ini ada Indomie nih katanya, ada mie instan nih, ayo kita makan aja daripada lapar, saya nggak kuat saja. Saya mikir, inilah puasa jangan ya, batal jangan. Hati itu menolak sebetulnya, walaupun saya belum Islam gitu. Tapi saya ikutin teman, kemudian saya batal. Nah, suatu saat ibu saya sekitar tahun 90, saya ketika kelas 2 SMA, ibu saya bertanya kepada saya, memanggil secara khusus, saya masih ingat itu pulang sekolah. Immanuel, sini katanya. Nama ada Mami? Itu karena saya manggilnya Mami, gitu. Kamu ini beragama harus benar. Ya, harus jelas. Kamu ini mau Islam atau mau Kristen? Ya, kalau Kristen harus Advent. Kamu tidak boleh masuk Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Apalagi Katolik jangan. Ya, kamu harus, kalau Kristen harus Advent. Ya, harus benar ke gereja. Kalau kamu mau Islam, maka kamu harus belajar bahasa Arab, belajar baca Al-Quran, belajar Islam. Jangan sampai kamu mau Islam, kamu tidak ngerti apa-apa. Nah, tidak beribadah kepada Tuhannya orang Islam. Gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya berpikir, ya, saya masuk kamar. Di kamar itu saya merenung. Islam, Kristen, merenung hampir 1 jam kurang. Saya keluar dengan mantap, saya katakan, saya pilih Islam. Walaupun itu saya tidak tahu, saya kemana saya harus ngaji, gitu ya. Karena lokasi rumah saya itu ketika itu sangat jauh dari masjid, ya. Saya ngaji ke siapa ini, kemudian saya harus belajar Islam sama siapa, ya. Karena syarat dari ibu saya adalah bahwa saya kalau masuk Islam harus bisa ngaji, bisa belajar Al-Quran, ngerti bahasa Arab. Ini 3 syarat yang harus saya penuhi, ya. Nah, dengan 3 syarat ini kemudian saya memberanikan diri, udah saya Islam. Saya bisa berpikir, ya. Nah, ketika saya berpikir, kemudian ada teman ngajakku ngaji, ya cukup lumayan jaraknya, gitu ya. Akhirnya mengaji, setiap maghrib saya mengaji, hanya saja memang yang dipelajari itu udah levelnya tingkat tinggi, ya. Yang dikaji udah kitab gundul, sementara saya baca Al-Quran aja belum pernah. Ya, belum tahu bagaimana bacakan. Hanya kalau baca batasa saya pernah, ya. Hanya alif jabar a, alif fathah a, itu saya sudah belajar. Hanya sampai situ saja, sampai tantintun, ya itu baru saya bisa. Sementara ini kajiannya sudah kitab gundul, gitu ya. Sudah Safina, Sulam Taufik. Aduh, kata saya ini ngaji apa begini? Saya pendengar saja. Tapi itu saya ikutin. Ya, saya ikut pendengar. Kemudian ketika saya sudah berpikir, ya saya harus berubah nih. Akhirnya saya cari-carilah pengajian yang bisa membuat saya lebih paham kepada Islam, ya. Ketika itu udah saya mulai dibimbing, maka saya dipertemukanlah dengan salah seorang yang dulu beliau ini ingin memasukkan saya kepada Islam, tapi tidak diizinkan oleh ibu saya ketika saya SMP. Maka saya temu orang ini, kemudian dia katakan, saya katakan, Pak, saya sudah siap masuk Islam. Saya dapat izin dari ibu. Ya, saya bilang sudah, karena ibu saya selalu bertanya, gitu ya. Oh baik kalau gitu. Itu tanggal 25 Desember maghrib, gitu ya. Jadi asar ketemu orangnya, kemudian maghrib saya diajak oleh beliau, mari sini ikut bapak, ya. Dia adalah salah seorang pegawai dari UIN, ya, entah administrasinya entah dosen gitu. Kemudian beliau mengajak ke 2 orang ini, mengajak saya ke salah satu dokter. Dan kemudian saya dihitan, dan disitulah kemudian saya bersyahadat pada tanggal 25 Desember, ya. 2 Desember tahun 90, saya pas kelas 2 SMA. Saat dihitan itu saya berjanji bahwa kalau saya sudah Islam, saya tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sholat, gitu. Nah, disitulah saya baru pertama kali melihat diberi Al-Quran 10 juz dengan terjemah. Disitulah saya baru tahu kalau Al-Quran itu ternyata ada terjemah. Dan kemudian juga saya diberikan salah satu kitab, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang terjemah, gitu ya. Nah, akhirnya diberi 2 kitab ini, dan kemudian saya baca kitab ini. Sehabis sholat maghrib saya baca terjemahnya, ya, dari mulai surat Al-Fatihah masuk Al-Baqarah. Nah, ada satu ayat yang menarik ketika saya baca surat Al-Baqarah, yang sampai sekarang ayat ini saya ingat, karena ini momen bertambah kuatnya saya semakin yakin terhadap Islam, yaitu ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah Alkitab
yang benar, yang tidak ada keraguan, itu adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, di sini saya berpikir, memikirkan ayat ini. Ya, di sana perkataan ada la raiba, tidak ada keraguan. Artinya dengan ayat ini saya semakin yakin, berarti Quran ini adalah benar, tidak ada keraguan. Saya terus baca sampai menjelang Isya, saya menemukan ayat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah ayat 147. Ya, yang bunyinya al-haqqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Ya. Kebenaran itu dari Allah SWT, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ini semakin menguatkan bahwa seolah ini menegur saya, jangan sampai ragu, jangan sampai ragu. Bahwa al-haqqu, kebenaran itu adalah dari Allah SWT, maka janganlah kamu termasuk yang ragu. Ketika saya tanyakan tentang ayat ini, maka salah seorang ustaz menceritakan bahwa ayat ini berkaitan dengan kebenaran itu dari siapa dia itu, karena ada alif lam di sana, itu berarti itu adalah perkataan dari seseorang yang sudah jelas, dari orang yang berkata ini, yang berkatanya udah jelas, gitu. Yang berkata ini udah jelas. Ya, alif lam di sana adalah jelas person yang sudah jelas, gitu. Jadi kebenaran itu jelas dari Allah SWT, bukan dari yang lainnya. Benar-benar kebenaran itu adalah dari Allah SWT. Artinya Al-Quran ini memang firman Allah SWT dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba semakin yakin mencari-cari pengajian. Ya, sampai saya cari-cari pengajian sampai jauh. Ya, saya juga sempat ikut cari pengajian ke sekte Ahmadiyah. Ya, saya baca-baca begitu kan. Nah, kitab-kitabnya kok, buku-bukunya kok mirip Kristen gitu ya. Saya nggak jadi. Saya cari-cari ke yang lain, ya, sampai cari kemana saja. Bahkan ada tertarik sebuah pesantren di Bandung, namanya pesantren Penjagalan. Hanya saya lihat pengumuman saja, ada penerimaan santri baru. Duh, kayaknya saya ingin sekolah di sini, tapi saya tidak punya dana, gitu kan. Nah, karena fokus saya itu ingin juga bekerja. Nah, akhirnya ya diajaklah oleh ada tetangga, ya, beliau ini seorang penjual roti, ya. Dia katakan pada saya, ayo nak imam, kalau mau ikutin bapak ada pengajian, yaitu di daerah Arca Manik sini, ya. Kalau mau setiap malam Jumat. Akhirnya saya ikutlah dengan beliau, ya, malam Jumat, ya, dan pengajiannya itu adalah ternyata pengajian tafsir Quran. Nah, kemudian besoknya Jumat sorenya saya datang menemui DKM, saya katakan kepada DKM, saya perkenalkan nama saya katakan Pak DKM, saya ini mualaf, saya ini baru masuk Islam. Tolong bimbing saya untuk bisa belajar tentang Islam di sini. Akhirnya kemudian DKM ini bertanya, namanya siapa? Nama saya Immanuel Sombing. Udah ganti namanya. Ya terserah, saya bilang. Nama kamu jadi Muhammad Irsyad. Jadi nama Muhammad Irsyad ini, nama mu'alaf saya, itu diberikan oleh DKM dari salah satu masjid Al-Muhajirin, gitu ya. Oleh beliau diberikan nama Muhammad Irsyad. Kemudian ketika itu ada salah seorang remaja masjid yang datang, karena ketika itu tepat mau sholat maghrib. Kata DKM ini, sini katanya, ini tolong bimbing, ini ada orang yang baru mualaf masuk Islam, tolong bimbing dia untuk bisa baca Al-Quran. Nah, beliau ini sekarang menjadi salah satu direktur pendidikan di Bandung, yaitu di Darul Tauhid, ya. Beliau ini ada Ustadz Mulyadi, ya, sangat berjasa bagi saya karena beliau ini orang yang membimbing saya sehingga saya bisa membaca Al-Quran, ya. Maka dari sini dari beliau lah, saya kemudian saya bisa baca Quran. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan kemudahan bagi saya tidak lama untuk bisa baca Al-Quran, ya, dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu sebentar, sampai kemudian saya ikut mengejar teman-teman yang sudah lebih dulu bisa membaca Al-Quran. Ketika setelah saya masuk Islam ini, kebanyakannya tidak mendukung, kecuali kakak saya yang sudah lebih dulu masuk Islam, ya. Tapi tidak tinggal bersama saya waktu itu. Rata-rata itu ingin agar saya ini kembali kepada ajaran yang lama, ya. Saya ingat ketika saya sekolah itu kan di sekolah saya itu ada pelajaran bahasa Arab, ya. Di SMA saya itu ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian ketika dilihat, sini lihat tempat kamu, ada saudara ke rumah, dilihat, kamu silom itu dalam bahasa Tapanuli itu, kalau di bahasa Indonesia itu artinya Islam, ya. Kamu silom. Iya betul, kenapa? Itu dilempar rapot, ya, dicaci maki saya. Nah, kemudian beberapa kerabat juga mencaci maki saya karena saya masuk Islam, dan kemudian banyak yang ketakutan, ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya masuk Islam itu kakak saya yang aktivis gereja itu, bahkan sebelumnya juga saya pernah dapat pertanyaan ini dari paman saya. Kakak saya bertanya begini, Man, sini, ya, saya mau masuk Islam kalau kamu bisa menjawab 5 pertanyaan ini.
Gitu. Apa? Ya, kita diskusi ketika itu, kata kakak saya, kenapa orang Islam sholatnya menghadap ke barat? Gitu. Itu satu. Ya, kenapa tidak ke timur? Padahal di dalam Al-Quran itu ada kan, timur dan barat itu milik Allah. Ya, ini bahasa kakak saya. Kemanapun engkau menghadap, di situ adalah wajah Allah. Kenapa tidak ke timur katanya? Kan ini jelas ayatnya begitu. Tapi kamu kenapa ke barat? Ya. Yang kedua, kenapa sholat itu harus pakai bahasa Arab? Bukankah Tuhan itu mengerti semua bahasa? Yang ketiga, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Nabinya enak didoakan oleh kita supaya masuk surga, sementara kitanya tidak ada jaminan untuk masuk surga. Gitu ya. Keempatnya, kenapa harus beribadah haji? Itu kan devisa buat bangsa Arab. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, kenapa harus katanya orang Islam ini anti kemusyrikan? Ya. Kenapa mereka sujud pada Ka'bah? Gitu. Nah, ini jawaban lima pertanyaan ini yang disampaikan oleh kakak saya, yang kemudian beliau katakan, kalau kamu bisa jawab 5 pertanyaan ini, saya akan masuk Islam. Maka disinilah mulai ada pergolakan dalam batin saya. Ini bagaimana saya cara menjawabnya? Karena saya pertama masuk Islam, ya, baca Al-Quran juga belum bisa, ya, masih belajar Iqra. Tapi ada pertanyaan yang cukup luar biasa, ya. Tapi disinilah kuasa Allah SWT memberikan kepada saya bahwa agama Islam ini agama yang benar. Maka saya bisa jawab. Ketika itu saya kan kalau sholat suka pakai uswali dulu itu ya. Ya, saya baca uswali itu ada ini namanya itu uswali ya. Saya niat sholat ya menghadap kiblat. Nah, di sini saya ada mustaqbilal kiblati, ada bahasa itu kan. Ketika itu saya belum ngerti bahasa Arabnya. Ada mustaqbilal kiblati. Dia dalam terjemah itu menghadap kiblat. Maka saya katakan, saya sholat tidak menghadap ke barat, tapi saya sholat menghadap ke kiblat. Hanya kiblat kita orang Indonesia, kebetulan takdirnya adalah ke barat. Coba kalau orang Afrika bisa jadi ke utara, dan orang Belanda bisa jadi ke arah selatan. Ya, orang Amerika ke timur, saya bilang. Gitu. Jadi, ini tidak bertentangan, saya bilang. Jadi, ini sudah sesuai dengan ayat. Ya. Jadi, saya tidak menghadap ke barat, tapi saya menghadap kiblat. Yang kedua, ketika ditanya kenapa sholat itu harus pakai bahasa Arab, saya jawab, ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa pemersatu. Kita bisa bayangkan kalau kita sholat, ya, karena di Islam itu kan ada imam, ada makmum. Kalau satu ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Kalau kita sholat, imamnya pakai bahasa Amerika, sementara makmumnya pakai bahasa Indonesia, kira-kira bakal ngerti nggak? Bagaimana sujud, bagaimana kemudian ruku, itu. Nah, itu kakak saya terima, ya. Ya. Oh iya, katanya. Dan kemudian ditanya lagi, kenapa kita harus bersolat kepada Nabi? Ya, saya tanya, kalau di Kristen kita mendoakan orang lain boleh nggak? Baik tidak? Ya baik. Nah, berarti kita pun baik. Kenapa kita mendoakan kepada Nabi? Kan mendoakan orang lain itu baik. Apa salahnya saya bilang mendoakan Nabi? Kalian mendoakan orang lain boleh? Kenapa kita tidak boleh? Ini kan kebaikan, ya. Ini kan kebaikan, gitu. Nah, itu kakak saya bisa terima jawaban itu. Kemudian ketika ditanya kenapa harus ibadah haji, itu kan devisa buat orang Arab. Saya katakan karena ini adalah sebuah perintah dari ajaran Islam, ya. Dan ini juga belum tentu menjadi devisa bagi orang Arab, karena memang Ka'bahnya saja ada di sana, ada di Mekah, ya, ada di Arab Saudi, gitu ya. Ini belum tentu juga devisa, ya. Karena yang namanya ibadah itu kan udah ada aturan tertentu. Sekarang saya tanya, orang Kristen kenapa berdoanya begini? Kenapa tidak begini, saya katakan. Ya, saya bisa contohkan begitu. Itu kan perintah. Ya. Ya, perintah dari sana, ya. Sama ibadah haji pun ada perintah dari sana. Ya, ibadah haji, sholat itu ada perintah dari sana. Jadi bagaimana perintah dari Al-Qur'annya, ya kita ikuti. Gitu. Jadi kenapa kita harus ibadah haji? Karena kita mengikuti perintah. Dan terakhir, kenapa kita harus sujud kepada Ka'bah? Kita orang Islam ketika sholat di Mekah bukan sujud kepada Ka'bah, itu sujudnya kepada Allah. Hanya kebetulan di depan kita itu ada Ka'bah, hanya arahnya ke sana, bukan sujud kepada Ka'bah. Sujud itu kepada Allah SWT, ya. Kalaupun tidak di Ka'bah, kan kita selain di Mekah kita sujud tidak kepada Ka'bah, tidak kepada batu, gitu. Nah, di situ kakak saya bisa terima jawabannya, walaupun pada akhirnya tetap kakak sampai sekarang masih
aktivis Kristen gitu. Selain dari kakak nggak ada lagi ya? Selain dari kakak ada, kemudian dari Kristen Protestan, itu kita sering diskusi. Ya, satu saat saya bertanya begini kepada orang Kristen itu, saya tanya, kenapa kalian mengakui Tuhan itu ada 3? Ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini dijawab. Ya, pertama kakak saya menjawab, itu seperti rokok man. Rokok itu kan ada batangnya, ada baranya, ada abunya. Itu dalam satu batang ada tiga elemen katanya. Saya katakan kalau rokok, batang rokok sama ada nggak dengan bara? Sama nggak sifatnya dengan abu? Ya, kakak saya tidak bisa jawab. Ya, kemudian besoknya dia jawab lagi. Ya, nah dia sudah ke gereja, mungkin dapat jawaban dari gereja. Itu seperti atom katanya. Nah, Trinitas itu seperti atom. Ya. Itu sebenarnya satu kesatuan, 3 tapi dalam satu kesatuan. Ya, atom itu muatannya apa? Saya bilang, kan ada elektron, ada neutron, ada proton. Karena kebetulan saya sekolah di jurusan fisika waktu itu ya. Nah, saya bilang ini kan ada 3 muatan. Coba sama nggak muatan proton dengan neutron, sama nggak neutron dan elektron? Ya, saya bilang kalau proton itu muatannya apa? Nah, positif. Ya, kata kakak saya itu. Kalau neutron negatif. Ya, netral. Kalau elektron itu negatif. Sama nggak positif dengan negatif? Sama nggak negatif dengan netral? Ya tidak sama, berarti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak sama. Berarti itu tidak satu kesatuan, berarti itu ada jenis yang berbeda. Ya, akhirnya dia nanya lagi ya. Yang saya bilang begini, gini aja, saya katakan, coba perhatikan ayatnya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tanya, ya, perkataan dan dalam bahasa Indonesia itu buat apa fungsinya? Ya, kakak saya bingung kan, nggak bisa jawab tuh. Saya katakan dalam bahasa Indonesia kata dan itu untuk menggabungkan sesuatu yang berbeda. Kopi dan susu. Kopi itu bukan susu. Tidak ada pilihan di sana. Ya, kalau begini misalkan kopi, teh atau susu, mungkin kita bisa pilih salah satunya. Nah, kalau perkataannya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti salah satunya bisa semua, gitu ya. Nah, bisa itu juga. Tapi ini perkataannya kan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan Allah Bapa, Anak, atau Roh Kudus. Nah, kalau pakai atau itu bisa kita pahami 1 dalam 3, 3 dalam 1. Tapi ini pernyataannya ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini artinya itu berbeda. Berbeda jenisnya dan juga berbeda orangnya atau makhluknya ya, atau jenisnya lah berbeda gitu. Akhirnya kakak saya tidak bisa jawab. Nah, kemudian saya diskusi dengan Protestan ya. Nah, ketika itu saya tanya tentang ayat Bible, ya saya katakan kalau Bible ini asli atau bukan. Dia katakan asli. Ya, ini di sini isi firman Tuhan, gitu ya. Saya katakan begini, beda enggak antara karangan dengan tulisan, dengan salinan saya bilang. Apa bedanya karangan dengan salinan? Ya. Nah, dia katakan, oh saya nggak tahu itu apa karangan itu apa salinan. Definisinya saya bilang, ya definisi saya bilang. Nah, itu kita diskusi dari pada maghrib sampai jam 9 malam. Ketika dia tidak bisa jawab dari pertanyaan itu, dia bilang ini sudah malam, saya pamit pulang. Ya, saya jelaskan dulu. Ya, saya bilang kalau tulisan ya atau salinan, kalau salinan ya saya bilang kalau salinan itu adalah berarti ada sumber sebelumnya tapi kemudian disalin. Ya. Kalau karangan berarti hasil jerih payah pemikiran seseorang. Betul nggak? Sepakat nggak saya bilang gitu? Oh iya saya paham. Nah, saya paham, itu sepakat katanya. Berarti salinan sudah ada sumber sebelumnya kemudian disalin dengan tidak merubah yang aslinya. Sementara karangan itu hasil pemikiran manusia, hasil pemikiran seseorang. Betul nggak? Ya, betul. Nah saya bilang coba buka Bible. Ya, ketika itu ada Bible di bawah, dibuka. Coba itu saya tanya. Itu ada tulisan Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yahya. Itu gimana? Saya bilang. Nah, di situ dia tidak bisa jawab. Karena dia tidak bisa jawab, akhirnya dia pamit pulang. Dia bilang, ini sudah malam ya, mohon maaf, saya mau tidur. Ternyata sebetulnya bukan mau tidur. Ya, kakak saya bilang, karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya mengenai karangan. Ya, kalau saya katakan kalau itu karangan, berarti itu hasil pikiran manusia, bukan firman Allah. Saya bilang, ya kan kalian mengakuinya Allah. Jadi itu bukan firman Allah, berarti ada karangan manusia karena di situ ditulis Injil karangan Matius. Nah, setelah kesini saya lihat Bible kesini itu sudah tidak ada lagi tulisan Injil karangan ya, Injil karangan Matius, maka itu sudah ada tuh
Ini tidak ada lagi tulisan itu, walau alam ya. Nah, cuma di Bible yang saya punya dulu tahun 94-an ya, itu ada tulisan Injil Karen Matius. Nah, hanya Bible ini sekarang sudah tidak ada ya, sudah dibawa oleh kakak saya. Jadi ini yang membuat akhirnya teman-teman dari Kristen sudah tidak mau lagi mendebat saya, termasuk keluarga saya, gitu ya. Terus saya memang pernah ada sekali pertanyaan dari kakak saya yang saya agak sulit menjawabnya. Beliau katakan begini, ketika saya tanya tentang kenapa Yesus disebut Tuhan, bukankah Yesus itu manusia? Kata kakak saya itu, Tuhan itu begini, itu hanya gelar. Sebagaimana gelar anak Tuhan itu adalah gelar, anak Tuhan itu ada gelar. Bukan berarti Tuhan itu melahirkan anak, bukan. Tapi itu ada gelar. Sebagaimana kunci dan anak kunci. Pertanyaannya, pernahkah kunci melahirkan anak kunci? Ya, saya bilang memang nggak pernah. Tapi kenapa itu disebut anak kunci? Coba pikirkan. Saya itu nggak bisa jawab. Nah, Allah SWT ingin memberikan kebesaran keilmuannya itu ketika saya mau ngaji asar, mau belajar Iqra itu, saya berpikir terus tentang pertanyaan itu, karena itu diskusi kita ketika siang, ya. Ketika saya akan ngaji, saya berpikir terus, ini gimana jawabnya, dan Allah ternyata memberikan kekuasaannya, itu saya bisa jawab. Ya, saya tahu jawabannya, kemudian setelah saya ngaji, saya pulang ke rumah, saya jawab begini. Saya katakan, begini, saya bilang mengenai kunci dan anak kunci, ya, seperti juga Yesus anak Allah. Ya, saya katakan, ketika kunci dan disebut anak kunci, memang kunci tidak pernah melahirkan anaknya. Kenapa itu disebut anak kunci? Saya tanya, yang panggil itu anak kunci siapa? Apakah gemboknya atau orang oknum ketiga? Saya bilang. Nah, di situ kakak saya tidak bisa jawab. Kata kakak saya, itu oknum ketiga. Berarti yang memanggil Yesus anak Allah juga itu oknum ketiga. Bukan Allah SWT, kalau dalam bahasa orang Islam, atau bukan Allah kalian. Ya, Allah itu tidak pernah memanggil Yesus sebagai anaknya. Tapi ini ada oknum ketiga yang menyebut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Inilah saya pikir ya kebesaran Allah SWT, sehingga saya bisa menjawab. Ya, padahal saya belum pernah belajar tentang ilmu perdebatan gitu ya. Dan saya tidak pernah bertanya tentang hal ini. Dan itu ternyata Allah berikan lewat jalan yang Allah berikan lewat pikiran saya bertanya terus berpikir sendiri ya. Allah berikan jawaban itu, sehingga dari situlah kemudian sampai sekarang kakak saya tidak pernah mau berdebat dengan saya. Begitu juga dengan paman saya. Bahkan paman saya sekarang lebih banyak bertanya tentang Islam kepada saya dibanding perbandingan agamanya. Mungkin begitu. Punya pengalaman lagi Pak? Selain itu, saat ibunya masuk Islam apa enggak setelah itu, atau apakah sekarang masih ada? Ya, ya alhamdulillah setelah saya pergi, ya akhirnya maksudnya saya masuk Islam, kemudian saya tahun 94 dikirim ke sebuah pesantren di Pondok Pesantren di Garut, ya. Saya menuntut ilmu 5 tahun di sana, balik ke Bandung. Saya sudah, ketika saya liburan, saya selalu mendakwai ibu saya tentang Islam. Saya banyak diskusi juga dengan ibu saya tentang Islam, ya, tentang bagaimana agar ibu saya ini mau menerima Islam. Saya jelaskan, walaupun ibu saya tetap menolak, gitu ya. Alhamdulillah sekitar tahun 2020, ya, saya sedang duduk di kamar. Ternyata datanglah kakak saya ke kamar saya, datang pada saya. Ketika itu saya sedang buka-buka HP. Kata kakak saya, Man, ya, karena saya di rumah dipanggilnya Iman. Iman, ini Mami pengen masuk Islam. Saya kaget kan, ya. Saya kaget karena sebelumnya saya pernah diskusi dengan kakak saya. Teh, kalau ibu saya masih Kristen, ibu kita masih Kristen, ini gimana kita menguburkannya? Ya, karena kita sudah tidak tahu bagaimana cara orang Kristen menguburkan, dan kemudian juga kita tidak pernah ke gereja karena kita sudah Muslim, kita juga tidak pernah punya hubungan orang Kristen, ya, yang satu Kristen dan kita dulu, gitu. Ini gimana? Iya ya, gimana ya? Ya, akhirnya saya hanya berdoa kepada Allah agar ibu saya diberikan hidayah Islam. Kemudian ketika mendengar itu, saya bertanya kepada ibu saya, ini benar enggak? Ya, benar, kata kakak saya itu. Saya enggak langsung respon, gitu ya. Akhirnya kakak saya balik lagi ke ibu saya, dan balik lagi kedua kali. Itu dengan istri saya. Ya, kata istri saya, Bi, ini Mami pengen masuk Islam. Benar, ini nggak main-main. Nggak ada paksaan, tidak. Akhirnya saya mau lah. Saya samperi ibu saya, kemudian saya tanya baik-baik. Saya katakan, Mami, ini betul mau masuk Islam? Betul, katanya. Tidak ada paksaan, tidak. Benar ini, yakin, gitu ya. Nah, ternyata ibu saya itu tertarik pada Islam, salah satunya ketika melihat istri saya yang bercadar itu ramah tamah.
Karena sebelumnya ibu saya meyakini bahwa orang percaya itu adalah teroris, gitu ya. Tapi ternyata ketika lihat istri saya kok murah senyum, ibu saya dipeluknya, gitu ya. Mungkin ini juga yang membuat ibu saya kemudian tertarik, jadi berbeda penilaian. Ya, setelah saya meyakini itu, maka kemudian saya katakan disuruh mandi dulu ibu saya, ya, dimandikan dulu, mandi besar, dibimbing, kemudian dipakai pakaian jilbab, ya, dengan pakaian syar'i yang Islami, ya, pakai mukena. Kemudian saya itu saya syahadatkan, ya, di depan saya bawa saksi beberapa teman, ya, dan juga keluarga saya. Nah, itu saya videokan, ya, saya videokan. Kemudian disitulah beliau bersyahadat dan saya bimbing, saya juga terjemahkan, ya, tentang makna la ilaha illallah. Saya juga terjemahkan tentang kesaksian asyhadu alla ilaha wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, disitulah kemudian ibu saya bimbing sholatnya, karena beliau juga sudah tua, jadi sholatnya kadang duduk, ya, kadang berdiri, karena ketika itu beliau terkena sakit sirosis, ya. Sirosis kan hepatitis yang parah, ya. Sambil duduk, saya ajarkan sholat, bagaimana sholat, gerakan sholat ketika kita tidak bisa berdiri, ya. Ketika beliau bisa berdiri, maka diajak berdiri, tapi ketika dia bisa tidur, ketika berbaring, ketika duduk, ya duduk. Itu setiap hari, saya dengan kakak saya gantian. Kalau saya kebetulan di rumah, maka saya yang mengajarkan, pembimbing ibu saya dari mulai sholat subuh, ya. Saya bangunkan, saya juga, ibu saya ini salah satu orang yang senang membaca, ya. Hanya karena ketika dibaca Al-Quran ini, ketika saya belum sempat mengajarkan tentang Al-Quran, tentang Iqra ini, beliau itu sudah keburu meninggal, ya. Jadi saya ajarkan dulu tentang pokok-pokok, ya, keyakinan Islam, bahwa kita kalau sudah Islam tidak boleh meyakini ada agama yang benar selain agama Islam, ya. Kita tidak boleh melakukan kemusyrikan, tidak boleh menyembah selain Allah SWT, tidak boleh beribadah kepada selain Allah SWT. Itu saya ajarkan, saya tekankan, ya. Saya berikan pendidikan kepada ibu saya sambil dialog santai saja, begitu, tidak resmi dalam posisi mengajarkan seperti guru pada murid, tidak. Tapi saya dari hati ke hati sampai ibu saya betul-betul paham, ya. Dan alhamdulillah beliau sebelum meninggal itu, ya, pada tahun 2021 itu ketika azan Isya, beliau tuh dengan tulus hati dia katakan kepada kakak saya, mari kita gini, katanya. Nah, gini itu maksudnya sholat. Ini sudah azan, ayo. Itu semangat sekali sholat. Sudah azan nih. Ya, saya tidak tahu ketika itu ibu saya akan meninggal, ya. Selesai sholat Isya itu kemudian pingsan, ya. Sebelum pingsan beliau bilang begini, jangan mami dikasih makan pakai bumbu masak penyedap rasa, gitu, ya. Gitu, jangan pakai itu. Nah, saya itu beliau kemudian tergeletak, kepalanya di bawah kakak saya, ya. Kata beliau itu ditalkinkan oleh kakak saya, katanya beliau mengucapkan la ilaha illallah walaupun dengan tidak jelas, ya. Itu saya ditelepon, sedang kondisi saya di masjid, saya habis sholat itu saya pulang, kemudian saya lihat, saya pikir itu sakit, saya pijitin, kemudian muntah, keluarlah muntah terakhir, ada sedikit seperti darah. Dan besoknya jam 4 jadi lagi, saya dipanggil lagi, kemudian saya talkinkan, terus saya talkinkan, ya. Saya talkinkan sampai jam 9 pagi beliau meninggal. Yang saya senang adalah cita-cita saya agar ibu saya masuk Islam itu sudah tercapai. Yang keduanya, alhamdulillah ketika ibu saya masuk Islam betul-betul masuk Islamnya dan tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Beliau termasuk yang disiplin dalam sholat. Dan alhamdulillah ketika saya melihat mayat pun, ya, karena saya pernah melihat mayat dua mayat yang saya saksikan. Satu mayat kakak saya yang Kristen, itu saya ngurus, yang mati juga, meninggal juga di kosan saya. Dan satu mayat ibu saya yang sudah Islam. Itu ternyata berbeda. Ya, ternyata benar hadis Nabi, ya, ketika orang yang berbeda agama, orang kafir dan orang Islam meninggal itu berbeda, ya. Mayat ibu saya itu halus sampai saya kuburkan ke liang lain itu lemes, berbeda dengan mayat kakak saya. Ini mohon maaf saya cerita di sini, ya. Ternyata kakak saya itu keras walaupun hanya beberapa menit. Ini sudah keras, ya, saya pegang ini sudah mengeras. Kalau ibu saya itu tidak, semuanya masih halus sampai masuk ke liang lain itu masih lemes, gitu, ya. Ya, saya mudah-mudahan beliau menjadi orang yang husnul khotimah, ya, diterima segala amal Islam dari Allah SWT, karena beliau ini sungguh-sungguh masuk Islamnya, ya, walaupun usia masuk Islamnya hanya setahun, gitu, ya, setahun kurang mungkin, ya, cuma setahun kurang. Ya, beliau kemudian tidak pernah meninggalkan sholat, ya, hanya karena beliau mungkin untuk saum beliau tidak kuat karena sudah usianya udah uzur, ya, udah 85, gitu, ya.
Inilah yang membuat saya bahagia. Bahagia bukan meninggalnya, tapi bahagia karena ibu saya sudah masuk Islam. Artinya tugas saya mendakwah ibu saya sudah selesai. Karena saya mendakwah ibu saya itu dari tahun 96. Ya, 96 saya mengajak beliau untuk masuk Islam. Ya, walaupun secara tidak langsung saya ceritakan tentang Islam bagaimana, ternyata beliau Allah beri hidayah baru tahun 2020. Ya, buat sahabat ngaji cerdas, pesan dari saya, harus kita ingat bahwa hidayah itu adalah hal yang mahal yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Ketika Allah sudah memberikan hidayah Islam, ya, hidayah iman, maka genggamlah erat-erat, jangan sampai lepas. Karena ini tidak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Ya, hidayah ini mahal. Ya, saya rasakan, jujur, saya merasakan berarti hidup itu setelah saya masuk Islam. Kenapa? Karena saya sudah tahu ketika saya bangun itu apa yang harus saya kerjakan, saya sudah tahu. Ya, ketika saya bangun malam misalkan, saya harus tahajud misalkan, atau bangun subuh saya harus sholat subuh, itu sudah ada planningnya gitu ya. Sementara kalau kita tidak menjadikan Islam ini sebagai pedoman hidup kita, maka mungkin kita tidak tahu arah tujuan kemana. Makanya bagi teman-teman ngaji cerdas ini, saya harapkan bagi mereka yang mu'alaf, semangatlah untuk belajar, untuk ilmu ya. Karena dengan ilmu itulah kita bisa terjaga keimanan kita, bisa menambah keimanan, bisa menambah juga wawasan kita tentang keislaman kita. Kita juga bisa membela agama kita juga bisa tahu batasan-batasan bagaimana kita bergaul dengan orang Islam dan dengan bukan orang Islam. Ya, bagi sahabat ngaji cerdas yang dari kecil Islam tapi tidak paham terhadap Islam, maka belajarlah Islam dengan benar, datangilah majelis pengajian, jangan sampai kita menjadi orang Islam yang tidak tahu apa-apa ya. Kita seperti ibaratnya orang Sunda bilang itu monyet gulung kalapa gitu ya. Jadi kita kalau masuk Islam, maka pelajari Islam dengan benar, tekuni dengan benar ya. Jangan kita berpikir tentang hal-hal yang lain, karena hal-hal yang lain ya Allah seperti urusan rezeki itu Allah sudah jamin ya. Kita jangan khawatir, tapi urusan surga Allah belum pernah jamin. Jadi kalau kita sudah masuk Islam, maka peganglah erat-erat ya, pelajari isinya, pelajari dengan mendalam. Jangan sampai kita menjadi orang Islam hanya menjadi duri dalam daging, akhirnya kita malah mencela Islam, malah tidak membela Islam. Kita mau ke Islam tapi sholat kita tinggalkan, saum kita tinggalkan, zakat kita tinggalkan, bahkan kita menjadi pencela bagi agama Islam. Ini adalah saya pikir menjadi sebuah pertanyaan kalau ada orang Islam mencela agama Islam. Kalau ada orang Islam masuk Islam tapi dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah saum. Ibaratnya begini, kalau ada orang masuk satu sekolah misalkan, dia mendaftar kepada satu sekolah ya, dia mengaku sekolah di sekolah A, tapi dia tidak pernah pakai seragam, dia tidak pernah bayar kewajiban SPP-nya, dia tidak pernah ikut belajar. Ini apakah akan diakui dia sebagai seorang murid sekolah tersebut? Saya yakin itu tidak akan diakui. Jika ada orang Islam ke Muslim, dia sholat tidak pernah, dia tinggalkan, ya, dia zakat pun tidak mau, dia saum tidak mau ngaji pun tidak mau. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Buat apa kemudian dia masuk Islam? Kalau hanya sekedar mengaku saja. Kan pengakuan itu juga perlu bukti. Bukankah dalam takrif atau definisi tentang iman itu adalah tasdiqu biqalbi, ya, wa taqriru bilisan wa arkanu bil amal, ya. Bukankah ketika kita mengaku beriman itu kan harus dibuktikan, harus diyakini dengan hati kita, ya, kemudian dibuktikan dengan perkataan, diucapkan dengan perkataan, dan dibuktikan dengan amal. Artinya ketiga ini tidak bisa dipisahkan salah satunya. Kalau kita sudah masuk Islam, maka ketiga hal ini harus dilakukan. Kita harus meyakini dengan hati, ya, mengucapkan dengan lisan bahwa kita seorang Muslim, dan membuktikan dengan amal perbuatan bahwa apa yang diberikan Allah SWT dalam firman-Nya dan juga diberikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, maka itulah yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita malah justru meninggalkan itu semua. Tapi kita ingin diakui Islam, ya, kayak orang ingin diakui sebagai anak sekolah di suatu sekolah, tapi dia tidak pernah berseragam, tidak pernah belajar, tidak pernah bayar SPP, tidak pernah mau masuk sekolah. Bagaimana mungkin sekolah akan mengakui dan akan memberikan dia ijazah, ya, ketika dia hanya sekedar mengaku saja? Artinya itu bisa saja itu adalah murid yang bodong, gitu ya. Jadi ketika kita menjadikan Islam sebagai sebuah pengakuan, saya katakan ini versi saya, itu Islam bodong, ya, hanya Islam pengakuan saja. Ya, dia tidak pernah membuktikan tentang keislamannya. Allah mengatakan, ya, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, ya. Ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum jelas siapa yang beriman di antara kamu, ya. Siapa yang berjuang, siapa yang bersabar di antara kamu. Ini ada dua ayat yang mirip, ya. Yang satunya, apakah kamu
mengira akan dibiarkan mengatakan beriman, padahal belum jelas siapa yang berjuang dan juga beramal soleh, siapa yang berjuang ya, yang berjuang di jalan Allah SWT, dan siapa yang bersabar. Ini kan dua ayat yang sama-sama memberikan kepada kita sebuah teguran bahwa seseorang jangan sekedar mengaku Islam tapi dia tidak pernah membuktikan keislamannya. Maka Allah akan mengatakan atau menegur dalam ayat ini ya, bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang masuk Islam atau mengira akan masuk surga padahal belum ada bukti bahwa dia adalah sebagai seorang yang beriman. Jadi iman itu harus dengan bukti, bukan sekedar pengakuan. Mungkin begitu dari saya buat sahabat ngaji cerdas ya, tetap semangat ya, tetaplah menuntut ilmu sampai Allah memanggil kita. Jangan sampai kemudian kita putus di tengah jalan ya, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau sholat, tidak mau juga melakukan kewajiban yang Allah berikan pada kita. Pada hakikatnya itu adalah sebagai sebuah ujian bagi kita ya. Allah mengatakan diciptanya kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Nah, tidaklah Allah menciptakan kita kecuali liyabluwakum, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini ada dalam surat Tabaruk gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita mau belajar dengan benar tentang Islam, maka akan semakin Allah cintai ya, kita akan semakin dekat pada Allah SWT, dan kita juga akan semakin terhindar dari kesesatan dalam menjalani kehidupan ini. Karena saya merasakan nikmatnya hidup ya, berartinya hidup saya ini setelah saya kemudian memeluk Islam ya, terasa ada ketenangan, terasa kita punya tujuan hidup. Karena ketika saya masih Kristen ya, atau ketika saya pernah tidak jelas beragama ya, ketika antara SD sampai SMP itu tidak jelas beragama, itu saya tidak jelas ya, tidak jelas juntrungan hidup saya mau kemana ya, ketika mati itu mau apa gitu ya. Tapi ketika saya sudah masuk Islam, maka semakin jelaslah jalan hidup kita, bahwa kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka bagaimana mungkin kita akan akan bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah SWT sementara kita tidak pernah mau mendekat kepada Allah SWT, tidak pernah melaksanakan amanah-amanah yang Allah berikan, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita tidak pernah laksanakan. Bagaimana mungkin kita akan bisa mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama saya Doni Irfan. Saya pengajar dari Pesantren Indonesia Berkah di bawah naungan Yayasan Indonesia Berkah yang menaungi bidang pendidikan dan kemanusiaan serta sosial. Pesantren kami atau yayasan kami memiliki program yang sangat holistik. Di antaranya adalah penguatan ulumul syariah, ada iman, kemudian juga ada penguatan bahasa, ada 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ada bahasa Mandarin. Kemudian selain itu juga kami memiliki program di bidang IT. Salah satu contohnya adalah program coding dan juga digital marketing. Selain itu juga kami memiliki program dalam membina mu'alaf khususnya. Karena berdasarkan data pada tahun 2020 kurang lebih ada sekitar 50.000 mu'alaf di Indonesia. Itu artinya setiap tahun terdapat 3.625 mu'alaf yang mengucapkan syahadat di Indonesia. Dan tentunya itu adalah tantangan dan ancaman bagi para mu'alaf kalau tidak ada yang membina dan mengayomi mereka untuk menjadi muslim yang kafah. Maka di sini Indonesia Berkah hadir dalam mewujudkan itu. Kemudian kami juga di sini memiliki keterbatasan terutama di pengelolaan pesantren, karena kami di sini sudah alhamdulillah mencapai ratusan santri, tapi kami masih terkendala di fasilitas. Kami memiliki 4 pondok, tetapi itu dalam status penyewaan dan itu belum sepenuhnya kita bayar. Untuk itu kami mengajak sahabat ngaji cerdas untuk berkontribusi dalam pemenuhan prasarana pondok pesantren serta prasarana program pembinaan mu'alaf. Bagi teman-teman semua yang ingin berkontribusi, silahkan salurkan melalui rekening 7203532444 rekening BSI atas nama Yayasan Indonesia Berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma raudhah.
parfum dengan aroma hajar aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.